Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jenny yang sedang mengajar di sebuah sekolah PAUD. Setelah jam pulang, Jenny keluar menghampiri seorang pria yang bernama Steve yang tidak lain adalah pacarnya. Saat itu mereka akan pergi liburan akhir pekan ke sebuah danau yang berada di dalam hutan. Dan tak lama kemudian mereka pun berangkat. My boyfriend's taking me to a disused quarry. Singkat cerita, karena hari sudah malam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah penginapan, dan keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Beer, bed, and breakfast. Quarry's fucking stunning. Setelah beberapa lama sampailah mereka di persimpangan jalan menuju danau. Mereka mulai memasuki hutan dengan jalan yang sangat garinjul. Ketika sampai di penghujung jalan tersebut, mereka kaget karena ternyata jalan tersebut ditutup. Mereka pun mencari jalan lain dengan asruk-asrukan melewati semak belukar. Namun tak lama kemudian akhirnya mereka sampai di danau tersebut. Here we go. Setelah itu mereka pun turun dan berjalan kaki untuk menuju ke tepi danau. Setelah beberapa saat mereka berjalan, di situ mereka bertemu dengan bocil yang sedang menulis. Namun saat ditanya, bocil tersebut tidak mau berbicara. Tak mau ambil pusing, mereka pun pergi meninggalkan bocil tersebut. Hello. Hey, What you got there? Setelah tiba di tepi danau, mereka pun beristirahat sambil menikmati pemandangan. Namun beberapa saat kemudian, mereka dikagetkan dengan kehadiran dua bocah nakal yang mengganggu dan mengusir bocah pendiam yang tadi mereka temui. Akan tetapi saat itu Steve dan Jenny mengabaikannya dan mereka pun melanjutkan istirahat. Namun belum lama mereka beristirahat, mereka dikejutkan dengan suara anjing yang tiba-tiba menggonggong di sebelah Jenny. Dan ternyata anjing itu milik salah satu bocah yang masih satu geng dengan dua bocah usil tadi. Steve pun kembali mengabaikannya dan memutuskan untuk berenang. Saat Steve sedang berenang, tiba-tiba anjing tadi kembali mengganggu Jenny. Kali ini kesabaran Steve sudah habis. Dia pun naik dari danau dan menghampiri kumpulan bocah tersebut. Di sana Steve meminta agar mereka menjaga anjingnya. Namun bukannya merasa bersalah, mereka malah mengatai Steve dengan kata-kata yang tidak pantas. Saat itu Steve coba menahan emosinya. Dia memilih meninggalkan mereka daripada baku hantam dengan bocah-bocah tersebut. turn your sounds down, please. And watch your dog. Namun tak berselang lama, geng kucluk itu kemudian pergi dari sana. Steve kemudian mendirikan tenda untuk mereka tidur malam nanti. Keesokan paginya, ketika Jenny hendak sarapan, dia pun kaget karena ternyata makanan mereka telah digulung laler. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari sarapan. Namun ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba ban mobil Steve kempes. Steve pun merasa kesal dan langsung berpikiran bahwa itu perbuatan geng kucluk yang kemarin mengganggu mereka. Fuckers! Singkat cerita, setelah menggantinya dengan ban cadangan, lalu mereka pun berangkat. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu dengan geng tersebut yang sedang bermain sepeda. Karena masih merasa kesal, Steve pun kemudian mengejarnya. Akan tetapi geng kucluk tersebut berhasil lolos. Lalu setelah itu, Steve dan Jenny pun akhirnya sarapan di sebuah warteg. Fish, please, with white toast and coffee. Thanks. Hey, wouldn't happen to have seen a bunch of kids tooling around them, hassling us.
Setelah selesai sarapan, kemudian mereka kembali ke danau. Namun dalam perjalanan, Steve melihat sepeda anak-anak tersebut yang berada di pekarangan sebuah rumah. Steve pun berhenti di sana, lalu dia masuk ke dalam untuk menemui mereka. It's not worth it. If everyone said that, where would we be? Setelah beberapa kali memanggil dan tak ada jawaban, Steve pun nekat masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari mereka. Selang beberapa lama, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang ternyata adalah pemilik rumah tersebut. Steve yang berada di dalam pun panik, karena kalau ketahuan sudah pasti dia akan dianggap sebagai pencuri. Kemudian dia pergi ke lantai atas dan melarikan diri melalui atap rumah tersebut. Lalu Steve pun segera pergi dan kembali ke danau. Let's go. Setibanya di danau, karena siang itu cuaca sangat panas, mereka pun memutuskan untuk berenang. Lalu setelah itu, mereka dibuat panik karena tas mereka hilang. Mereka pun kembali ke mobil untuk mencarinya, dan sialnya mobilnya pun tidak ada di sana. Saat itu Steve terlihat sangat marah. Dia tahu bahwa semua itu pasti perbuatan anak-anak nakal tadi. Where's the beach bag? Don't believe it. It's got the car keys in it. Fuck. Fuck! Setelah beberapa saat mereka asruk-asrukan mencari mobilnya, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan mobilnya yang melaju kencang dan hampir menabrak mereka. Dan benar saja, sekilas terlihat bahwa anak-anak itulah yang telah mengambil mobilnya. Lalu Steve dan Jenny pun lanjut mencari keberadaan anak-anak tersebut. Jenny, come on. Tak terasa keadaan di hutan mulai gelap. Namun saat itu, Steve dan Jenny menemukan keberadaan anak-anak tadi yang sedang berkumpul. Steve pun lalu menghampirinya. Pada awalnya Steve meminta mobil dan barang-barang miliknya secara baik-baik. Namun ketua geng tersebut yang diketahui bernama Brett tidak mau mengakuinya. I don't care what you're up to here. Car keys, phone, wallet. Not us, mate. Lalu terjadilah ketegangan di sana. Dan di tengah ketegangan tersebut tiba-tiba anjing milik Brett menyerang Steve. Dan tanpa sengaja Steve menusuk anjing tersebut hingga meninggal. Disitulah awal mula bencana terjadi. Brett yang terlihat sangat marah mendapati anjingnya sekarat, kemudian melemparkan kunci mobil Steve. Jenny yang menemukan kunci tersebut pun kemudian mengajak Steve untuk segera meninggalkan tempat itu. Look, give me the car keys. I'll drive her to the vet. Fuck off! Look, I've got the car keys. Come on, let's just go. Come on, Steve. Brett yang sangat marah pun mengajak anak buahnya untuk mengejar Steve dan Jenny. Sialnya, Steve yang tidak mengetahui kondisi jalan di hutan tersebut malah masuk ke jalanan berlumpur dan terjebak di sana. Akhirnya Brett dan kakak pun berhasil mengejarnya. Lalu mereka melempari mobil Steve dan memecahkan lampu mobil tersebut. Namun tak lama kemudian Steve berhasil lolos dari lumpur tersebut dan langsung melajukan mobil dengan sekencang-kencangnya. Namun karena lampu mobil tersebut sudah mati, Steve tentu tidak bisa melihat jalanan dan tiba-tiba mobilnya menabrak pohon yang telah tumbang. Steve pun tertusuk dahan pohon tersebut sehingga dirinya terjebak di dalam mobil. Mengetahui Brett DKK terus mengejarnya, Steve menyuruh Jenny untuk pergi melarikan diri dan mencari pertolongan, dan Jenny pun menurutinya. Tak lama kemudian akhirnya Brett DKK menemukan Steve yang tak walakaya di dalam mobil. I'm fucking stuck! Go get help! Go! Keesokan harinya,
terlihat Jenny yang keluar dari tempat persembunyiannya. Dia pun kemudian menghampiri mobil Steve, namun Steve sudah tidak ada di sana. Jenny pun lalu mencari keberadaan Steve dengan mengikuti darah yang berceceran di tanah. Dan tak jauh dari tempat itu, akhirnya Jenny menemukan keberadaan Brad DKK, tentu bersama Steve yang sudah dalam keadaan terikat. Lalu dia pun memperhatikan dari jauh sambil berpikir apa yang harus dia lakukan. Saat itu sebenarnya anak-anak tersebut merasa semua itu sudah di luar batas dan hendak mengakhirinya. Namun Brad malah menyuruh satu persatu anak buahnya untuk melukai Steve, dan menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama PG untuk merekamnya. Please get this. Fucking wait! Go on then. Singkat cerita, keberadaan Jenny akhirnya diketahui Brad DKK. Jenny pun melarikan diri sejauh mungkin dan Brad DKK tentu saja mengejarnya. Sementara Steve yang ditinggal sendiri berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan menuju mobil untuk mengambil obat-obatan. Dan setelah itu Steve pun pergi dari sana. Lalu tiba-tiba secara kebetulan dia pun bertemu dengan Jenny dan mereka pun melarikan diri bersama. Selang beberapa lama Jenny dan Steve menemukan sebuah gubuk di pinggir danau. Lalu mereka masuk ke sana untuk mengobati luka Steve. Namun tiba-tiba Brad DKK datang dan terlihat menghampiri gubuk tersebut. Melihat hal itu, Jenny dan Steve segera bersembunyi di bawah gubuk. Singkat cerita, Brad DKK pun pergi karena tidak berhasil menemukan Steve dan Jenny di sana. Setelah merasa aman, Jenny pun segera naik. Saat itu kondisi Steve sudah semakin parah. Kini dia tidak mampu bergerak lagi. Lalu Jenny pun memutuskan pergi meninggalkannya di sana untuk mencari pertolongan dan berjanji akan kembali lagi. Then I've got to go. You hold on. Saat Jenny sedang mencari jalan keluar dari hutan tersebut, tiba-tiba kakinya menginjak besi runcing. Lalu dengan susah payah dan kesakitan, dia pun akhirnya berhasil mencabut besi yang menancap di kakinya tersebut. Dan tak berapa lama, tiba-tiba Jenny dihampiri bocil pendiam yang bertemu dengannya di awal film. Di situ Jenny pun meminta bantuan kepada bocil tersebut untuk menunjukkan jalan keluar dari hutan. I need some help. I want to talk to your mum. Can you please just show me the way? Lalu Jenny pun mengikuti bocil tersebut. Namun tiba-tiba si bocil berhenti di suatu tempat dan berkata ibunya akan menjemputnya di sana. Lalu si bocil terlihat mengeluarkan sebuah HP. Namun saat Jenny hendak meminjamnya, si bocil tidak memberikannya dengan berbagai alasan. Usut punya usut, ternyata si bocil tersebut telah bersekongkol dengan Brad dan anak buahnya. Dan tak lama kemudian Brad pun datang ke sana. Saat itu Jenny pun tidak bisa berkutik. Di sana dia dipukul sampai tak sadarkan diri. Adam, what's going on? Where have you brought me? Hold now, brown cow. Singkat cerita, Jenny pun kemudian tersadar. Saat itu dia sudah dalam keadaan terikat bersama dengan Steve yang ternyata sudah meninggal. Kemudian Brad DKK menyiramkan bensin kepada Jenny dan jasad Steve. Tak beberapa lama, Brad menyuruh bocah pendiam untuk membakar Jenny dan Steve. Karena merasa tertekan, dengan terpaksa bocah tersebut menurutinya. Nah, gang ya. Prove yourself. Get in there. Namun karena saat itu tali pengikatnya ikut terbakar,
Jenny yang belum tersentuh api pun berhasil lolos dan melarikan diri. Karena merasa kesal, kemudian Brad membakar si bocah pendiam tersebut. Oi, oi. What? Fucking shit. Are you even get the fuck back here? Lalu dengan terpincang-pincang Jenny terus mencari jalan keluar dari hutan itu. Secara kebetulan ia pun menemukan sebuah tempat pemandu yang tentu saja di sana terdapat sebuah peta. Ketika dia sedang mempelajari peta tersebut, tiba-tiba terdengar Brad yang terus mencarinya. Jenny pun kemudian bersembunyi dalam tong sampah besar yang sangat bau dan kotor. Di sana tanpa sengaja Jenny mendengarkan percakapan Brad dan anak buahnya tentang arah jalan keluar dari hutan. No, we know which way she's fucking going. Setelah Brad pergi, Jenny pun keluar dari tong sampah tersebut. Tiba-tiba, datanglah salah satu anak buah Brad yang dari awal sebenarnya tidak ingin melakukan semua perbuatan keji tersebut. Anak itu merasa kasihan kepada Jenny dan berniat untuk memberitahu jalan keluar dari sana. Namun Jenny yang sudah nampak marah, kemudian menusuk leher anak tersebut hingga meninggal. Malam hari pun tiba. Brad yang terus mencari keberadaan Jenny pun dikejutkan dengan jasad salah satu anak buahnya. Di sana anak buah yang lainnya pun mulai menyalahkan Brad. Di sana Brad seperti kesetanan dan menghajar salah satu anak buahnya karena terlihat sedang menghubungi seseorang. Melihat hal itu, anak buah Brad yang lainnya pun berontak dan satu persatu pergi meninggalkannya. Who you calling? Beralih kepada Jenny yang telah berada di perbatasan hutan tersebut. Dia pun kemudian segera keluar dari sana. Lalu tiba-tiba, Jenny berpapasan dengan mobil yang sedang menuju ke arah hutan. Jenny pun meminta tolong dan menceritakan semuanya. Namun singkat cerita, diketahui bahwa orang tersebut adalah kakak salah satu anak buah Brad yang bernama Ricky dan hendak menjemput Ricky di hutan. Hunted. My fucking brother's out here. He's supposed to be home. Ricky. Mengetahui hal itu tentu Jenny pun panik. Lalu tak berselang lama, ketika sampai di perbatasan hutan terlihat dua orang anak buah Brad keluar dari hutan. Lalu kakak si Ricky pun turun menghampiri mereka untuk menanyakan keberadaan Ricky. Tanpa pikir panjang, Jenny pun membawa kabur mobil tersebut dan akhirnya dia bisa keluar dari hutan. Di tengah perjalanan, karena tidak fokus menyetir saat itu Jenny hampir bertabrakan dengan mobil lain. Mobilnya pun menabrak pagar dan masuk pekarangan rumah. Lalu Jenny yang sempoyongan pun masuk ke halaman rumah tersebut yang ternyata di sana sedang mengadakan sebuah pesta. Lalu tanpa malu, Jenny pun meminta tolong kepada orang-orang yang berada di sana. Singkat cerita, Jenny pun dibawa masuk ke dalam rumah. Dan tak lama kemudian datanglah seorang pria pemilik rumah tersebut. Dan ternyata, rumah tersebut adalah rumah kakaknya Brad yang tempo hari Steve menyelinap masuk ke sana. Mengingat hal itu, Jenny pun menyadari bahwa dia dalam bahaya. Dia pun izin pergi ke toilet dan memikirkan cara agar bisa keluar dari rumah itu. Namun tiba-tiba, datanglah kakaknya Brad menggedor pintu toilet. Saat pintu dibuka terlihat Brad pun telah berada di sana. Dan ternyata, saat itu Brad telah memutarbalikkan fakta dan memberitahu orang-orang di sana bahwa Jenny telah membunuh temannya. Di situ pun Jenny berusaha membela diri dengan mengatakan dia terpaksa harus membunuh anak itu karena mereka yang memulainya. Namun kakak si Brad tidak menggubrisnya dan tetap membela adiknya.
Lalu kemudian Jenny kembali dibawa ke toilet. Dan entah bagaimana nasib Jenny selanjutnya, karena film pun selesai.